Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Candi Ireng, tempat di mana cerita-cerita gelap, misteri, dan kisah yang tak terjelaskan menjadi nyata. Matikan lampu jika berani, gunakan headset kalian, dan pastikan kalian tidak sendirian. Karena malam ini, aku akan membawa kalian masuk ke dalam kisah yang mungkin tidak ingin kalian alami sendiri. Ingat, tidak semua cerita hanya sekedar cerita. Dan apa yang kalian dengar malam ini bisa saja sedang mengawasi kalian. Selamat mendengarkan. Malam itu angin berhembus pelan, membawa bau tanah yang lembab dari lapangan desa yang baru saja diguyur hujan sore tadi. Lampu panggung masih menyala terang, tapi suasananya terasa hambar, tidak seperti dulu. Dina berdiri di sisi panggung, memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia menatap ke depan, ke arah penonton yang jumlahnya tidak seberapa. Hanya beberapa orang saja yang duduk di kursi plastik. Sebagian lagi berdiri sambil ngobrol sendiri. Bahkan ada yang sibuk main HP, sama sekali tidak memperhatikan acara. Padahal, ini acara hajatan besar. Baik, kita lanjutkan kembali hiburan malam ini. Suara Dina terdengar tetap profesional, meskipun hatinya terasa kosong. Ia tersenyum. Senyum yang sudah ia latih selama bertahun-tahun. Senyum yang sekarang terasa berat. Di belakangnya, musik dangdut mulai dimainkan. Biduan yang tampil malam itu mencoba menghidupkan suasana, tapi tetap saja tidak ada gebrakan, tidak ada sorakan, tidak ada saweran seperti dulu. Dina menarik nafas dalam-dalam. Dulu, keadaan seperti ini tidak pernah terjadi. Dulu yang ramai. Beberapa tahun lalu, nama Dina cukup dikenal di kalangan panggung dangdut keliling. Ia bukan penyanyi utama, tapi sebagai MC, dia punya daya tarik sendiri. Suara Dina lembut tapi tegas, cara bicaranya luwes. Ia tahu kapan harus bercanda, kapan harus serius. Dan yang paling penting, dia punya aura. Aura yang bikin orang betah mendengarkan. Setiap kali Dina naik ke panggung, suasana langsung hidup. Penonton ramai, tawa pecah di mana-mana. Bahkan tidak sedikit yang datang bukan hanya untuk dangdutnya, tapi untuk melihat Dina. MC-nya itu loh, yang cantik, yang suaranya enak didengar. Begitu kata orang-orang. Dina ingat betul masa-masa itu. Masa di mana ia selalu kebanjiran job, hampir setiap malam tampil, dari satu desa ke desa lain, dari panggung kecil sampai acara besar. Hidupnya sederhana, tapi penuh warna. Perubahan yang pelan, tapi pasti. Semua mulai berubah sekitar 1 tahun terakhir. Awalnya Dina tidak terlalu menyadari, hanya beberapa panggilan manggung yang dibatalkan, lalu mulai jarang dihubungi. Kemudian ia mulai kalah saing. Banyak MC baru bermunculan, lebih muda, lebih segar, lebih berani tampil dengan gaya modern. Sementara Dina masih dengan gaya yang sama, masih dengan cara yang sama. Dan perlahan ia mulai ditinggalkan. Kembali ke malam itu. Ya, tepuk tangan dulu untuk penyanyi kita malam ini. Dina mencoba menyemangati penonton. Beberapa orang bertepuk tangan seadanya. Sisanya diam saja. Ada yang bahkan pergi sebelum acara selesai. Hati Dina seperti ditusuk, tapi ia tetap berdiri tegak. Profesional, itu yang selalu ia pegang. Acara akhirnya selesai sekitar pukul 11 malam. Tidak ada keramaian setelahnya. Tidak ada obrolan hangat. Tidak ada pujian. Semua langsung bubar begitu saja. Dina turun dari panggung dengan langkah pelan. Sepatu haknya sedikit tenggelam di tanah yang masih basah. Ia berjalan ke belakang panggung, duduk di kursi plastik yang sudah mulai retak, lalu diam. Kesunyian yang menekan. Suara musik sudah berhenti, lampu panggung satu persatu dimatikan, suasana menjadi gelap dan sepi. Hanya terdengar suara jangkrik. Dina menunduk, tangannya masih memegang mikrofon yang kini sudah mati. Matanya mulai berkaca-kaca. Apa aku sudah tidak dibutuhkan lagi? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Pelan, hampir seperti bisikan. Ia menatap ke depan, kosong, seolah semua kenangan masa lalu berputar di kepalanya.
sorakan penonton, tawa, lampu yang terang, uang saweran. Dan sekarang, semuanya seperti hilang. Tekanan hidup. Dina bukan hanya kehilangan panggung, ia juga mulai kesulitan secara ekonomi. Tabungannya semakin menipis, tagihan mulai menumpuk, sewa rumah hampir jatuh tempo. Beberapa kali ia bahkan harus menolak makan demi menghemat uang. Ia tidak punya banyak pilihan pekerjaan lain. Sejak dulu hidupnya memang di dunia panggung. Itulah yang ia tahu, itulah yang ia bisa. Dan sekarang, dunia itu perlahan meninggalkannya. Obrolan yang menyakitkan. Saat Dina sedang duduk termenung, dua kru panggung lewat di belakangnya. Mereka tidak sadar Dina mendengar percakapan mereka. "Sekarang mah orang lebih suka MC yang muda ya," kata salah satu dari mereka. "Iya, yang lama-lama udah kalah saing," jawab yang lain. "Kayak Dina itu, dulu sih laris, sekarang ya gitu deh." Dina terdiam, jantungnya seperti berhenti sesaat. Ia tidak berani menoleh, tidak berani bereaksi, tapi kata-kata itu menusuk sangat dalam. Air mata yang tertahan. Setelah semua orang pergi, Dina masih duduk di sana, sendirian. Lampu sudah hampir semua padam, hanya tersisa satu lampu redup di sudut panggung. Akhirnya, air matanya jatuh, satu tetes, lalu semakin banyak. Ia menangis dalam diam, tidak ada suara, hanya isakan yang tertahan. Pertanyaan yang menggantung. Dina mengangkat wajahnya, menatap ke arah panggung yang kini gelap. Kalau ini berakhir, aku harus jadi apa? Ia tidak punya jawaban, hanya ada rasa takut. Takut kehilangan segalanya, takut tidak punya masa depan, takut menjadi tidak berarti. Langkah pulang yang berat. Dina akhirnya berdiri. Ia mengambil tas kecilnya, melangkah keluar dari area panggung. Jalanan desa sudah sepi, hanya ada lampu jalan yang redup. Langkahnya pelan, berat. Setiap langkah terasa seperti membawa beban. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pertemuan yang akan mengubah segalanya. Saat Dina sedang berjalan melewati jalan kecil di pinggir lapangan, tiba-tiba, "Dina!" Suara itu memanggil pelan. Dina berhenti. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Angin berhembus dingin. "Dina!" Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Dina mulai merinding. "Siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Dari kegelapan, seseorang mulai muncul. Seorang wanita tua, berjalan pelan. Wajahnya samar di bawah cahaya lampu yang redup. Matanya tajam, senyumnya tipis. "Aku tahu, kamu ingin kembali bersinar." Dina terdiam, jantungnya berdetak sangat kencang. Wanita itu mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. "Mau aku bantu?" Suasana tiba-tiba terasa sangat dingin. Dina tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun di sisi lain, ada harapan kecil yang muncul di hatinya. Harapan untuk kembali seperti dulu. Dan tanpa ia sadari, langkahnya mulai masuk ke dalam jalan yang tidak seharusnya ia pilih. Dina masih berdiri di jalan kecil itu. Tubuhnya terasa kaku. Matanya menatap sosok wanita tua yang kini sudah berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Lampu jalan yang redup membuat wajah wanita itu terlihat samar, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun merasa tidak nyaman. Kulitnya keriput, pucat, dan terlihat kering seperti sudah lama tidak terkena sinar matahari. Matanya tajam, terlalu tajam untuk seseorang seusianya. Dan senyum tipis yang terus menempel di wajahnya terlihat aneh, seperti menyimpan sesuatu. Pertemuan yang aneh. Siapa ibu?" tanya Dina pelan, berusaha menahan rasa takutnya. Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dina dari atas sampai bawah, seolah sedang membaca sesuatu. Menilai, lalu ia tersenyum sedikit lebih lebar. "Kamu lagi susah ya?" katanya pelan. Dina langsung terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana wanita ini bisa tahu? Panggung sepi, job berkurang, uang menipis. Lanjut wanita itu dengan suara yang tetap tenang. Dina mundur satu langkah. "Apa ibu ngikutin saya?" Suaranya mulai terdengar tegang. Wanita itu tertawa kecil. Tawa yang pelan, tapi membuat bulu kuduk merinding. "Aku tidak perlu mengikuti.
Aku bisa melihat. Kalimat itu membuat Dina semakin gelisah. Menyentuh titik lemah, wanita tua itu melangkah lebih dekat. Aku tahu, kamu ingin kembali seperti dulu. Dina menelan ludah. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata itu terlalu tepat, terlalu dalam. Semua orang ingin melihatmu lagi. Panggung ramai, uang banyak, bisik wanita itu. Dina menunduk. Bayangan masa lalunya kembali muncul. Sorakan penonton, lampu terang, perasaan dihargai. Ia merindukan itu semua. Sangat. Godaan yang halus. Tidak ada yang mustahil, lanjut wanita tua itu. Selama kamu mau membayar harganya. Dina langsung mengangkat kepala. Apa maksudnya? Wanita itu menatap lurus ke mata Dina. Kamu pernah dengar tentang susuk? Dina mengangguk pelan. Tapi itu kan cuma buat kecantikan, jawabnya ragu. Wanita itu tersenyum. Itu yang biasa. Ia berhenti sejenak, seolah memberi jeda, lalu mendekatkan wajahnya sedikit. Yang aku tawarkan berbeda. Nama yang menyeramkan. Dina mulai merasa tidak nyaman. Apa itu? Tanyanya pelan. Wanita itu berbisik, susuk pocong. Seolah waktu berhenti. Dina membeku. Matanya membesar. Apa? Suaranya hampir tidak terdengar. Wanita itu mengangguk pelan. Susuk paling kuat, paling ditakuti, tapi juga paling ampuh. Dina langsung mundur. Tidak, saya tidak mau yang aneh-aneh, katanya cepat. Rasa takut mulai menguasainya. Menekan dengan realita. Wanita tua itu tidak memaksa. Ia hanya berdiri, menatap Dina dengan tenang. Kamu yakin? Dina diam. Besok kamu makan apa? Lanjut wanita itu. Dina diam lagi. Bulan depan bayar sewa pakai apa? Tidak ada jawaban. Kamu pikir dunia ini adil? Suara wanita itu mulai berubah sedikit lebih dalam. Dina menggigit bibirnya. Air mata mulai menggenang. Pertarungan dalam diri. Dalam hati Dina, dua suara mulai bertarung. Satu suara berkata, jangan, ini salah. Tapi suara lain berkata, kamu butuh ini. Ia teringat tagihan, teringat ejekan orang, teringat panggung yang kosong. Perlahan, rasa takut mulai kalah dengan rasa putus asa. Janji yang menggiurkan. Wanita tua itu kembali mendekat. Aku tidak akan menyakitimu. Justru, aku akan mengembalikan semuanya. Dina menatap wanita itu. Benarkah? Tanyanya lirih. Wanita itu mengangguk. Kamu akan lebih dari sebelumnya. Lebih cantik, lebih memikat. Semua orang akan melihatmu dan tidak bisa berpaling. Kata-kata itu seperti racun. Manis, tapi mematikan. Syarat yang tidak dijelaskan. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Dina akhirnya. Wanita itu tersenyum puas. Hanya ikut denganku malam ini. Dan jangan banyak bertanya. Dina ragu, tapi wanita itu langsung memotong. Atau kamu mau kembali ke hidupmu yang sekarang? Pertanyaan itu seperti tamparan. Keputusan yang mengubah segalanya. Dina menunduk, tangannya mengepal, nafasnya berat. Lalu, ia mengangguk pelan. Iya, saya mau. Kalimat itu keluar dengan suara yang hampir tidak terdengar, tapi cukup. Wanita tua itu. Langit gelap tanpa bintang, awan hitam menutup bulan, membuat suasana di pemakaman itu terasa semakin pekat, semakin menekan. Dina masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya tidak bisa lepas dari satu titik, sebuah makam di depannya, yang tanahnya kini bergerak. Tanah yang hidup. Suara itu semakin jelas. Ger, ger. Seperti sesuatu sedang menggaruk dari dalam. Tanah yang tadinya rata, kini menggembung pelan, lalu retak, sedikit demi sedikit. Dina menutup mulutnya dengan tangan. Nafasnya memburu. Ibu, hentikan! Suaranya bergetar. Namun wanita tua itu tidak menggubris. Ia justru berjalan mendekat ke arah makam tersebut. Dengan langkah pelan, tenang, seolah semua ini adalah hal biasa. Persiapan ritual. Wanita tua itu berlutut di samping makam,
Dari dalam kain lusuh yang ia bawa, ia mengeluarkan beberapa benda. Dupa, bunga 7 rupa, dan sebuah kain putih kecil yang sudah menguning. Dina hanya bisa menatap, takut, bingung, tidak mengerti. Duduk, perintah wanita itu tanpa menoleh. Dina tidak bergerak. Aku bilang, duduk. Suara itu kini lebih tegas, lebih berat, seolah mengandung tekanan yang tidak bisa ditolak. Dengan tubuh lemas, Dina perlahan duduk bersila, tepat di depan makam itu. Bau yang menyengat. Wanita tua itu mulai menyalakan dupa. Api kecil muncul, lalu asap tipis mulai mengepul. Perlahan, semakin banyak. Bau harum bercampur dengan sesuatu yang aneh. Busuk, menusuk, seperti bau tanah lama, bercampur dengan bau kematian. Dina mual, tapi ia tidak bisa bergerak, seolah tubuhnya bukan miliknya lagi. Mantra yang tidak dikenal. Wanita tua itu mulai berkomat-kamit. Suara pelan, tidak jelas, tapi terdengar sangat aneh. Bahasanya bukan bahasa yang Dina kenal. Nadanya naik turun, kadang cepat, kadang lambat, seperti memanggil sesuatu. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Dupa bergoyang, asapnya berputar-putar di udara, membentuk pola yang tidak beraturan. Perasaan yang semakin berat. Dada Dina terasa sesak, nafasnya pendek, kepalanya mulai pusing. "Ibu, saya takut," bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Wanita itu terus membaca mantra, semakin cepat, semakin keras. Kemunculan yang tidak wajar. Tiba-tiba, tanah di depan Dina pecah lebih besar. Brak! Dina menjerit. Dari dalam tanah, sesuatu muncul. Perlahan, sangat pelan. Kain putih, kusam, terlihat dari permukaan tanah. Dina langsung mundur dengan susah payah. Matanya membesar. Itu, suaranya hilang. Sosok yang bangkit. Kain putih itu terus naik, sedikit demi sedikit, seolah ada tubuh di dalamnya, terbungkus rapat. Tangan Dina gemetar hebat, air matanya mengalir tanpa henti. "Berhenti, tolong," katanya panik. Namun tidak ada yang berhenti. Wanita tua itu justru tersenyum, mantranya semakin keras. Pocong itu muncul. Akhirnya, sosok itu muncul sepenuhnya, berdiri di depan Dina. Pocong, tubuhnya kaku, terbungkus kain kafan yang kotor dan kusam. Bagian wajahnya sedikit terbuka, menampakkan kulit pucat dengan mata hitam kosong yang langsung menatap Dina. Dunia terasa berhenti. Tatapan pocong itu dingin, kosong, tapi terasa hidup, seolah melihat langsung ke dalam jiwanya. "Ibu, tolong," suara Dina pecah. Perintah yang menyeramkan. "Jangan menolak," suara wanita tua itu terdengar di belakangnya. "Kalau kamu ingin semuanya kembali, terima dia." Dina menggeleng. Tidak. Tapi tubuhnya tidak bisa melawan. Jarak yang semakin dekat. Pocong itu mulai bergerak, melompat pelan. 1 kali, duk, mendekat. Dina mundur dengan susah payah, namun tidak bisa jauh. Lompatan kedua, duk, lebih dekat. Nafas Dina semakin tidak beraturan. Jantungnya seperti mau meledak. Bisikan dari kematian. Tiba-tiba, suara terdengar. Bukan dari wanita tua itu, bukan dari Dina, tapi dari pocong itu. Suara serak, pelan, seperti berasal dari dalam tanah. "Aku akan membantumu." Dina membeku. Air matanya berhenti sejenak. Kesepakatan yang tidak terucap. Wanita tua itu berdiri, mendekat ke Dina. "Ini kesempatanmu. Sekali saja kamu terima, semua akan berubah." Dina menatap pocong itu, lalu menatap wanita tua itu. Pikirannya kacau, tapi hatinya sudah terlalu lelah untuk melawan. Detik penentuan. "Kalau saya menolak," suara Dina bergetar. Wanita tua itu tersenyum tipis. "Kamu akan kembali ke hidupmu yang sekarang." Sunyi, hanya suara angin dan nafas Dina yang berat. Pilihan yang gelap. Perlahan, Dina memejamkan mata. Air matanya jatuh. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Iya, saya terima." Ritual dimulai. Begitu kata itu keluar, angin tiba-tiba berhenti.
Semua menjadi sunyi, sangat sunyi. Wanita tua itu langsung membaca mantra dengan suara keras. Pocong itu melongkat sekali lagi, sangat dekat, hampir menyentuh Dina. Sentuhan pertama. Tiba-tiba, pocong itu berhenti tepat di depan Dina. Lalu, perlahan, kepalanya mendekat, sangat dekat. Dina bisa mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dina terbangun dengan napas yang masih berat. Tubuhnya terasa pegal, seperti habis sakit parah. Kepalanya sedikit pusing dan tenggorokannya kering. Ia membuka mata perlahan. Langit-langit kamarnya terlihat biasa saja. Kipas angin masih berputar pelan. Tidak ada yang aneh. Tapi, perasaan di dalam dirinya berbeda. Sangat berbeda. Sisa malam yang tidak terlupakan. Dina langsung teringat kejadian semalam. Pemakaman, wanita tua, ritual, dan pocong itu. Tubuhnya langsung merinding. Ia duduk perlahan di kasurnya. Tangannya gemetar. Itu mimpi? Gumamnya. Namun saat ia melihat tanah kering yang masih menempel di ujung kukunya, ia tahu itu bukan mimpi. Perubahan pertama. Dina berdiri dan berjalan ke arah cermin. Langkahnya pelan, ragu, seolah takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Saat ia berdiri tepat di depan cermin, ia terdiam. Matanya membesar. Ini aku? Wajahnya terlihat berbeda. Kulitnya tampak lebih cerah, lebih halus. Bahkan bekas jerawat yang dulu ada seolah menghilang. Matanya terlihat lebih hidup, lebih tajam. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat wajahnya lebih menarik. Aura yang aneh. Dina menyentuh pipinya. Kulitnya terasa dingin, tidak hangat seperti biasanya. "Kenapa dingin?" bisiknya. Ia mencoba tersenyum. Dan saat itu, ia sendiri merasa aneh. Senyumnya terlihat terlalu sempurna, seolah bukan miliknya. Perasaan yang berbeda. Sepanjang pagi itu, Dina merasa tubuhnya ringan. Tidak seperti biasanya. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa lapar. Padahal biasanya, ia selalu merasa lapar setelah bangun tidur. Tapi kali ini, tidak. Seolah tubuhnya tidak membutuhkan apa-apa. Telepon yang mengejutkan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Dina melihat layar, nomor yang tidak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkat. "Halo? Ini Dina ya?" Suara pria di seberang terdengar ramah. "Iya, saya sendiri. Kami dari panitia acara di desa sebelah. Kami dapat nomor kamu dari teman." Dina terdiam. Sudah lama ia tidak mendapat telepon seperti ini. "Kami butuh MC untuk acara besar besok malam. Kamu bisa?" Jantung Dina langsung berdegup kencang. Bisa Pak," jawabnya cepat. "Bagus. Kami cari yang bisa bawa suasana. Katanya kamu bagus." Dina tersenyum. Sudah lama ia tidak mendengar pujian seperti itu. Awal yang kembali terbuka. Setelah menutup telepon, Dina terduduk. Perasaan campur aduk. Senang, tidak percaya, dan sedikit takut. "Ini karena itu ya," gumamnya. Ia teringat ritual semalam. Hatinya berdebar. Persiapan yang berbeda. Malam berikutnya, Dina bersiap untuk tampil. Ia memakai baju yang biasa ia gunakan. Makeup sederhana. Tapi saat ia melihat dirinya di cermin, ia kembali terdiam. Ia terlihat jauh lebih menarik, tanpa usaha berlebihan. Seolah ada sesuatu yang memancar dari dalam dirinya. Panggung yang berubah. Saat Dina tiba di lokasi acara, ia langsung merasakan perbedaan. Orang-orang menatapnya, bukan sekedar melihat, tapi memperhatikan. Seolah tertarik, seolah penasaran. Dina merasa aneh, tapi ia mencoba mengabaikannya. Penampilan yang memikat. Saat Dina naik ke panggung dan mulai berbicara, sesuatu terjadi. Suaranya terdengar lebih merdu, lebih dalam, lebih menggoda perhatian. "Selamat malam semuanya." Penonton langsung diam, memperhatikan. Tidak ada yang berbicara. Semua mata tertuju padanya. Reaksi yang tidak biasa. Setiap kata yang keluar dari mulut Dina seolah punya kekuatan. Orang-orang tertawa saat ia bercanda, bertepuk tangan lebih meriah. Bahkan saat ia hanya diam, penonton tetap menatapnya, tidak berpaling. Dina merasakan itu, dan dalam hatinya,
ia mulai merasa puas. Bisikan halus. Namun di tengah itu semua, ia mendengar sesuatu. Sangat pelan, hampir tidak terdengar. Bagus. Dina langsung terdiam sesaat. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Musik tetap berjalan. Penonton tetap ramai. Gangguan yang mengganggu. Ia mencoba melanjutkan. Tapi suara itu kembali muncul. Aku di sini. Dina menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ia tetap tersenyum di depan penonton. Tapi di dalam, ia mulai panik, menahan rasa takut. Baik, kita lanjutkan. Suara Dina sedikit bergetar. Namun penonton tidak menyadari. Mereka tetap terpukau, seolah semua berjalan sempurna. Padahal, Dina hampir kehilangan kendali. Cermin yang berbeda. Setelah acara selesai, Dina langsung menuju belakang panggung. Ia berdiri di depan cermin kecil, menatap dirinya. Dan saat itu, ia melihat sesuatu. Di belakangnya, sosok putih, berdiri diam. Kejutan yang menghantam. Dina langsung menoleh. Siapa? Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat ke cermin. Sosok itu hilang. Dina mulai gemetar. Napasnya tidak teratur. Realita yang tidak bisa ditolak. Itu bukan halusinasi, bisiknya. Ia tahu sesuatu benar-benar mengikutinya. Sesuatu yang datang dari malam itu. Kesuksesan yang dibayar. Hari-hari berikutnya, Dina semakin sering mendapat panggilan. Acara demi acara, panggung demi panggung. Namanya kembali dikenal, bahkan lebih dari sebelumnya. Orang-orang membicarakannya. MC yang itu auranya beda. Cantik banget sekarang. Kalau dia yang bawain, pasti rame. Kepuasan yang membutakan. Dina mulai menikmati itu semua. Uang kembali mengalir. Pujian datang dari mana-mana. Ia kembali merasa hidup, kembali merasa berarti. Namun, ia mulai mengabaikan rasa aneh itu. Mengabaikan bisikan, mengabaikan bayangan. Perubahan yang mulai terasa. Tapi tubuhnya mulai memberi tanda. Ia jarang makan, tidak merasa lapar. Tidurnya tidak nyenyak. Dan setiap bangun, tubuhnya lebih dingin. Sesuatu yang mengambil. Suatu malam, saat ia sendirian di kamar, ia duduk di depan cermin, menatap dirinya. Dan saat itu, ia melihat wajahnya berubah. Sesaat, sangat cepat. Wajahnya menjadi pucat, matanya kosong, seperti mayat, jeritan yang tertahan. Dina langsung mundur. Tidak, ini tidak mungkin. Napasnya memburu. Ia menutup mata. Saat dibuka kembali, wajahnya normal. Tapi ketakutan sudah terlanjur masuk. Penutup bab 4. Dina kini berada di puncak yang ia inginkan. Panggung ramai, uang kembali, nama kembali dikenal. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang terus mengawasinya. Sesuatu yang tidak pernah pergi. Sesuatu yang kini menjadi bagian dari dirinya. Dan Dina tidak tahu bahwa setiap hari, setiap penampilan, setiap pujian, semuanya sedang dibayar sedikit demi sedikit dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar popularitas. Dina duduk sendirian di kamarnya. Lampu hanya menyala setengah, menciptakan bayangan panjang di dinding yang bergerak pelan mengikuti kipas angin di atas. Jam di dinding menunjukkan pukul 1:17 dini hari. Waktu di mana kebanyakan orang sudah terlelap, tapi tidak dengan Dina. Rasa tidak tenang. Sudah beberapa malam ini, Dina sulit tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, selalu ada sesuatu yang mengganggu. Bukan suara keras, bukan sesuatu yang jelas, tapi justru hal-hal kecil, hal-hal samar yang membuat pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Tatapan dari cermin. Dina menoleh ke arah cermin di sudut kamar. Cermin itu sudah lama ada di sana. Tidak pernah ada masalah sebelumnya. Tapi sekarang, setiap kali ia melihat ke arah itu, ada rasa aneh. Seolah ada yang ikut melihat balik. Dorongan untuk melihat. Awalnya Dina mencoba mengabaikan. Ia menunduk, memainkan ponselnya, mencoba mengalihkan pikiran. Tapi, semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat rasa itu muncul. Seperti ada yang memanggil. Pelan, tidak terdengar.
Tapi terasa. Langkah mendekat. Akhirnya Dina berdiri. Langkahnya pelan, ragu. Namun seperti ada sesuatu yang menariknya. Ia mendekat ke arah cermin. 1 langkah, 2 langkah. Semakin dekat. Nafasnya mulai terasa berat. Pantulan yang tidak sama. Saat Dina berdiri tepat di depan cermin, ia menatap dirinya. Beberapa detik, tidak ada yang aneh. Wajahnya seperti biasa. Cantik, pucat sedikit, tapi masih normal. Ia menghela nafas. Mungkin cuma perasaan, gumamnya. Detik yang mengubah segalanya. Namun, saat ia hendak berbalik, ia melihat sesuatu. Sangat cepat. Di belakang pantulannya, ada sosok. Putih, berdiri. Reaksi spontan. Dina langsung menoleh ke belakang. Siapa? Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kamar tetap sama. Sunyi. Kembali ke cermin. Dengan tangan gemetar, Dina kembali menatap cermin. Dan kali ini, sosok itu masih ada. Penampakan yang jelas. Sosok pocong itu berdiri tepat di belakangnya. Diam. Tidak bergerak. Wajahnya miring sedikit. Seolah sedang memperhatikan Dina. Matanya hitam, kosong, tapi terasa hidup. Tubuh yang membeku. Dina tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Tubuhnya kaku, seolah seluruh energinya hilang. Matanya hanya bisa menatap pantulan itu. Gerakan yang tidak sinkron. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pantulan Dina di cermin. Tersenyum. Padahal Dina tidak. Panik yang memuncak. Tidak, tidak, bisik Dina. Ia langsung mundur, terpeleset sedikit. Nafasnya tidak teratur. Ia menutup mata. Realita yang menghantui. Saat ia membuka mata kembali, cermin itu normal. Tidak ada apa-apa. Tapi, perasaan itu masih ada dan lebih kuat. Bisikan yang dekat. Tiba-tiba, di telinganya, terdengar suara sangat dekat. Aku di sini. Dina langsung berjerit. Ah! Ia menutup telinganya, tapi suara itu tidak hilang. Gangguan yang semakin nyata. Sejak malam itu, teror semakin sering datang. Bukan hanya di cermin. Kadang saat ia sendirian, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Kadang saat ia mandi, ia merasa ada yang memperhatikan. Kadang saat ia tidur, ia seperti tidak benar-benar sendirian. Mimpi yang menjadi nyata. Dina juga mulai sering bermimpi buruk. Mimpi yang sama. Pemakaman, tanah yang terbuka, dan pocong itu yang selalu mendekat. Semakin dekat, setiap malam. Bangun dengan ketakutan. Setiap kali bangun, tubuh Dina basah oleh keringat. Nafasnya cepat. Dan yang paling aneh, kadang ia menemukan tanah di atas tempat tidurnya. Kehilangan kendali. Dina mulai kehilangan fokus. Saat tampil, ia masih terlihat sempurna di depan orang-orang. Namun di dalam, ia kacau. Pikirannya penuh ketakutan. Bisikan di tengah panggung. Suatu malam, saat ia sedang membawakan acara, ia kembali mendengar suara itu. Lebih jelas dari sebelumnya. Kamu milikku. Dina hampir kehilangan kata-kata. Tapi entah kenapa, mulutnya tetap bergerak, tetap berbicara dengan lancar. Seolah ada yang mengendalikan. Kesadaran yang menyeramkan. Dina mulai sadar, ini bukan sekedar gangguan, ini bukan sekedar bayangan. Sesuatu itu benar-benar ada. Dan sekarang, ada di dalam dirinya. Percobaan melawan. Suatu malam, Dina mencoba melawan. Ia menutup semua cermin di rumahnya, menyalakan lampu terang, membaca doa dengan suara keras. Pergi, pergi, katanya berulang kali. Namun, semakin ia mencoba, semakin kuat gangguannya. Balasan yang mengerikan. Lampu tiba-tiba berkedip.
Angin masuk meski jendela tertutup, dan dari arah cermin yang tertutup kain itu bergerak, pelan, seolah ada yang menyentuh dari dalam. Kehilangan harapan. Dina terduduk lemas, air matanya mengalir. "Aku harus bagaimana?" bisiknya. Ia mulai menyesal, sangat menyesal. Tapi, sudah terlambat. Penampakan terakhir malam itu. Saat Dina mengangkat wajahnya, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Pocong itu berdiri, lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat. Dan kali ini, ia tidak hanya diam. Gerakan yang mengancam. Pocong itu perlahan melompat. Satu kali, mendekat. Dina berbeku, tidak bisa lari, tidak bisa berteriak. Tatapan yang mengikat. Pocong itu berhenti tepat di depannya, sangat dekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulit pucat, mata hitam kosong, dan bau busuk yang menusuk. Bisikan yang menentukan. Ia berbisik dengan suara serak. "Kamu sudah memilih." Penutup bab 5. Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, menatap kosong ke depan. Ketakutan, sendirian. Namun sebenarnya, ia tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Karena sesuatu itu selalu ada, mengawasi, menunggu, dan perlahan mengambil segalanya dari dirinya. Pagi itu tidak seperti biasanya. Tidak ada semangat. Tidak ada rasa ringan seperti beberapa hari sebelumnya. Yang ada hanya rasa lelah. Lelah yang aneh. Lelah yang tidak hilang meskipun Dina baru saja bangun tidur. Awal yang terasa berat. Dina membuka mata dengan perlahan. Langit-langit kamarnya tampak berputar sedikit. Kepalanya pusing, tenggorokannya kering. Ia mencoba bangun, namun tubuhnya terasa berat. Seperti ada beban yang menekan dari dalam. "Aduh," gumamnya pelan. Cermin yang tidak bisa dihindari. Dengan susah payah, Dina berdiri dan berjalan ke arah cermin. Langkahnya goyah, tidak stabil. Saat ia sampai di depan cermin, ia terdiam. Lama. Perubahan yang nyata. Wajahnya masih terlihat cantik. Tapi ada yang berbeda. Sangat berbeda. Pipi yang dulu berisi, kini mulai sedikit cekung. Bibirnya pucat. Dan matanya mulai terlihat sayu. Seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Penolakan dalam diri. "Ini cuma capek," bisik Dina. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin karena sering tampil. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekedar lelah biasa. Tubuh yang kehilangan energi. Sepanjang hari itu, Dina merasa tubuhnya semakin lemah. Ia mencoba makan. Namun baru beberapa suap, ia merasa mual. Perutnya menolak. Ia akhirnya berhenti. Nafsu makannya hilang. Dingin yang tidak wajar. Hal yang paling mengganggu adalah rasa dingin. Bukan dingin dari luar, tapi dari dalam tubuhnya. Seperti darahnya tidak lagi hangat. Dina memeluk dirinya sendiri, tapi tetap saja tidak berubah. Panggilan yang tidak bisa ditolak. Sore harinya, ponsel Dina kembali berbunyi. Tawaran manggung lagi dan lagi. Seharusnya ia senang. Namun kali ini, ia ragu. Tubuhnya tidak kuat. Tapi, saat ia hendak menolak, suara itu muncul lagi. Di kepalanya. "Terima." Dina langsung membeku. Bisikan yang mengendalikan. "Kalau kamu berhenti, kamu akan kehilangan semuanya." Suara itu lembut, tapi penuh tekanan. Dina menggigit bibirnya. Tangannya gemetar.
Dan tanpa sadar, "Iya Pak, saya siap," ucapnya ke telepon. Kesadaran yang menyakitkan. Setelah menutup telepon, Dina terdiam. "Aku, kenapa ngomong iya?" bisiknya. Padahal jelas, ia ingin menolak. Tapi tubuhnya seperti tidak lagi sepenuhnya miliknya. Penampilan yang dipaksakan. Malam itu, Dina tetap tampil, meski tubuhnya lemah, meski kepalanya pusing. Namun saat ia naik ke panggung, keajaiban itu terjadi lagi. Ilusi di atas panggung. Di mata penonton, Dina terlihat sempurna, cantik, segar, bersinar. Tidak ada tanda-tanda kelelahan. Semua orang terpukau. Semua mata tertuju padanya. Kenyataan di balik panggung. Namun di balik itu, Dina hampir tidak kuat berdiri. Kakinya gemetar, nafasnya pendek. Setiap kata yang keluar terasa dipaksakan. Energi yang terkuras. Setiap kali ia berbicara, Dina merasakan sesuatu. Seperti ada yang keluar dari dalam dirinya. Sedikit demi sedikit. Energi, kehangatan, kehidupan. Kembali ke rumah. Setelah acara selesai, Dina pulang dengan langkah lemas. Hampir terjatuh beberapa kali. Saat sampai di kamar, ia langsung terjatuh di kasur. Tidak berganti baju, tidak membersihkan diri. Hanya diam. Malam yang menyiksa. Namun ia tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa sakit, seperti ditusuk dari dalam. Kadang di dada, kadang di perut, kadang di kepala. Rasa sakit itu datang bergelombang. Penampakan yang semakin dekat. Saat Dina membuka mata, ia melihat sesuatu di samping tempat tidurnya. Pocong itu duduk, diam, menatapnya. Ketakutan yang tidak bisa dihindari. Dina tidak berteriak, tidak lari. Ia hanya menatap balik. Terlalu lelah untuk takut, terlalu lemah untuk melawan. Interaksi yang mengerikan. Pocong itu perlahan mendekat, sangat dekat. Lalu, mengangkat tangannya yang terbungkus kain dan menyentuh dada Dina. Rasa yang membeku. Sekejap, Dina merasakan dingin yang luar biasa. Lebih dingin dari sebelumnya. Ia menjerit pelan. Tubuhnya kejang. Pengambilan yang nyata. Dina bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya seperti ditarik keluar, perlahan, menyakitkan, namun tidak terlihat. Air mata tanpa suara. Air mata Dina mengalir, tanpa tenaga untuk menolak. Ia hanya bisa merasakan dirinya perlahan hilang. Pagi yang menyedihkan. Saat pagi tiba, pocong itu sudah tidak ada. Namun Dina terlihat jauh lebih buruk. Tubuhnya semakin kurus, pipinya cekung, matanya dalam. Orang mulai memperhatikan perubahan itu. "Kamu sakit ya, Din?" tanya salah satu teman. Dina hanya tersenyum. "Enggak kok, cuma capek." Ia berbohong, karena ia tahu tidak ada yang akan percaya. Lingkaran yang tidak berujung. Hari demi hari, hal yang sama terus terjadi. Tampil di panggung, terlihat sempurna, lalu pulang dalam keadaan hancur. Semakin kurus, semakin lemah. Ketergantungan yang mengerikan. Air menetes dari atap rumah Dina, membentuk suara yang berulang, menenangkan sekaligus menekan. Dina duduk di lantai kamarnya, bersandar di dinding. Tubuhnya lemas, sangat lemas. Titik terendah. Nafasnya berat. Setiap tarikan terasa menyakitkan. Dadanya seperti ditekan dari dalam. Tangannya gemetar saat ia mencoba berdiri. Namun gagal. Ia jatuh kembali ke lantai. "Aku gak kuat,"
bisiknya lirih. Kesadaran yang menyakitkan. Kini, Dina tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Ini bukan sekadar kelelahan, bukan sekadar sakit biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan ia tahu, semua ini dimulai sejak malam itu, sejak ritual itu. Keputusan untuk mencari jalan keluar. Dengan sisa tenaga yang ada, Dina meraih ponselnya. Tangannya gemetar saat membuka kontak. Ia mencoba mencari siapa saja yang mungkin bisa membantunya. Dan akhirnya, ia menemukan satu nama. Seorang dukun yang pernah disebut oleh temannya. Perjalanan yang berat. Keesokan harinya, dengan tubuh yang hampir tidak kuat berjalan, Dina memaksakan diri keluar rumah. Langkahnya pelan, sering berhenti. Nafasnya terengan. Beberapa kali ia hampir pingsan, namun ia terus berjalan. Karena ia tahu, kalau ia tidak mencari bantuan sekarang, ia mungkin tidak akan sempat lagi. Tempat yang sunyi. Rumah dukun itu berada di pinggir desa, terpencil, dikelilingi pohon-pohon besar. Suasana di sana aneh, sunyi, tapi bukan sunyi biasa, sunyi yang terasa berat. Pertemuan yang tegang. Dina mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang pria tua berdiri di sana. Matanya tajam, wajahnya serius. Tatapan yang menembus. Pria itu tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Dina. Lama, sangat lama. Seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Reaksi yang tidak terduga. Wajah pria itu tiba-tiba berubah. Dari datar menjadi tegang. "Kamu, dari mana dapat itu?" tanyanya pelan. Dina bingung. "Dapat apa, Pak?" Suaranya lemah. Pria itu mendekat sedikit. Menatap lebih dalam. "Yang ada di tubuhmu." Rasa takut yang kembali. Jantung Dina langsung berdegup kencang. Air matanya mulai jatuh. "Pak, tolong saya," katanya hampir menangis. "Saya nggak tahu harus ke siapa lagi." Masuk ke dalam. Pria itu terdiam sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuk. Dina melangkah dengan tubuh gemetar. Di dalam rumah itu banyak benda aneh. Dupa, botol-botol kecil, dan bau khas yang sulit dijelaskan. Pemeriksaan yang mencekam. Pria itu menyuruh Dina duduk, lalu duduk di depannya. Ia menutup mata, mengangkat tangan sedikit, seolah merasakan sesuatu di udara. Perubahan wajah. Beberapa detik kemudian, pria itu membuka mata. Wajahnya terlihat lebih serius, lebih tegang. "Kamu bikin perjanjian ya?" katanya pelan. Dina menunduk. Air matanya jatuh. "Iya." Pertanyaan yang menentukan. "Dengan siapa?" tanya pria itu tegas. Dina menarik nafas, lalu berkata pelan. "Susuk. Pocong." Keheningan yang berat. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Pria itu terdiam. Tidak langsung menjawab, hanya menatap Dina dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kebenaran yang menyakitkan. "Kenapa kamu nekat?" katanya akhirnya. Suara pria itu pelan, tapi penuh tekanan. Dina menangis. "Saya cuma mau hidup saya balik lagi. Saya capek, Pak." Pria itu menghela nafas panjang. "Dengar baik-baik. Apa yang kamu pakai itu bukan sekadar susuk." Dina mengangkat wajahnya. Matanya penuh ketakutan. Rahasia terungkap. Itu ikatan. Perjanjian dengan arwah yang tidak tenang. Dina membeku. "Arwah." Pria itu mengangguk. "Pocong itu bukan sekadar penunggu. Dia sekarang bagian dari kamu." Dina menggeleng. Tidak mungkin." Pria itu menatap tajam. "Setiap kamu tampil, setiap orang terpikat, itu bukan kamu. Itu dia. Energi yang dicuri.
Dan sebagai gantinya, pria itu berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Dia mengambil hidupmu." Dina terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Kesadaran yang menghancurkan. "Makanya kamu makin lemah, makin kurus. Itu bukan sakit biasa. Itu dikuras." Dina menutup wajahnya, menangis. Harapan yang tipis. "Pak, bisa dilepas gak, Pak?" tanyanya dengan suara penuh harap. Pria itu terdiam. Lama, sangat lama. Jawaban yang tidak diharapkan. "Bisa." Dina langsung menatap. Matanya berkilau. "Benar, Pak. Syarat yang berat. Tapi..." Satu kata itu langsung membuat jantung Dina kembali berat. Ada syaratnya. Risiko yang mengerikan. Kalau dilepas, tubuhmu yang sekarang belum tentu kuat. Dina tidak mengerti. Maksudnya, selama ini kamu hidup karena dia. Kalau dia keluar, tubuhmu bisa langsung jatuh. Bahkan, pria itu menatap tajam. Bisa mati. Pilihan yang tidak adil. Dina membeku. Jadi, kalau tetap, ia akan perlahan mati. Kalau dilepas, ia bisa mati lebih cepat. Malam yang sudah ditunggu banyak orang, namun tidak bagi Dina. Baginya, ini bukan sekedar panggung. Ini adalah akhir, langkah terakhir. Langit malam gelap, angin berhembus pelan membawa hawa dingin yang menusuk. Di belakang panggung, Dina duduk sendirian. Tubuhnya terbungkus pakaian rapi. Make up sudah terpasang sempurna. Namun di balik semua itu, tubuhnya hampir tidak bernyawa. Nafas yang tersisa. Nafas Dina pendek, terputus-putus. Tangannya dingin, sangat dingin. Ia menatap kosong ke depan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi perlawanan. Hanya pasrah. Suara yang menemani. "Kita siap." Suara itu terdengar jelas di dalam kepalanya. Dina menutup mata. Air mata jatuh perlahan. "Ini terakhir ya?" bisiknya. Jawaban yang menenangkan. "Ini awal untukku." Suara itu kini terdengar lebih kuat, lebih hidup, dan entah kenapa, lebih menyerupai suara Dina sendiri. Panggilan ke panggung. "MC siap naik." Suara kru memanggil dari luar. Dina membuka mata, menarik nafas panjang. Dengan sisa tenaga, ia berdiri. Perjalanan ke cahaya. Langkahnya pelan, namun pasti. Satu langkah, dua langkah, menuju tangga panggung. Lampu mulai menyala terang. Suara penonton terdengar ramai. Sosok yang sempurna. Saat Dina muncul di atas panggung, semua mata langsung tertuju padanya. Seperti biasa, ia terlihat sempurna, cantik, bersinar. Tidak ada yang berubah di mata mereka. Sorakan terakhir. "Selamat malam semuanya." Suara Dina terdengar merdu, lebih merdu dari sebelumnya. Penonton bersorak, bertepuk tangan meriah. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah suara terakhir Dina. Pertunjukan yang tidak wajar. Malam itu, Dina tampil luar biasa. Lebih hidup, lebih memikat, lebih tidak biasa. Setiap gerakannya sempurna. Setiap kata yang keluar seolah memiliki kekuatan. Energi yang memuncak. Namun, di dalam dirinya, Dina merasakan sesuatu. Bukan lagi rasa sakit, bukan lagi rasa lelah, tapi kehampaan, detik perpisahan. Di tengah acara, Dina tiba-tiba terdiam. Beberapa detik, penonton masih menunggu, masih menatap. Dialog terakhir, di dalam pikirannya, ia berbicara. "Aku pergi ya." Sunyi sejenak, lalu suara itu menjawab, "Iya, sekarang giliranku." Momen yang membekukan. Tiba-tiba,
Tubuh Dina terasa ringan, sangat ringan, seperti sesuatu keluar dari dalam dirinya. Perlahan, jatuhnya sang MC. Dan dalam sekejap, Dina terjatuh. Brak! Mikrofon terlepas dari tangannya. Suara dentuman menggema di panggung. Kepanikan penonton. Penonton langsung panik. Beberapa orang berteriak. Kru berlari ke atas panggung. Dina! Dina! Namun, di tengah kepanikan itu, beberapa orang melihat sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Penampakan di atas panggung. Di bawah cahaya lampu, di atas tubuh Dina yang tergeletak, terlihat sosok putih. Berdiri, diam, saksi yang membisu. Beberapa orang membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Mereka melihat pocong itu. Senyum terakhir. Sosok itu menatap ke arah penonton. Lalu, perlahan tersenyum. Menghilang tanpa jejak. Lampu tiba-tiba berkedip. Suasana kacau. Dan dalam sekejap, sosok itu hilang. Begitu saja. Akhir Dina. Dina dilarikan ke belakang panggung. Namun, sudah terlambat. Tubuhnya dingin. Tidak ada denyut nadi. Tidak ada nafas. Dina sudah pergi. Pemakaman yang sunyi. Beberapa hari kemudian, Dina dimakamkan. Tidak banyak yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang hanya bilang, ia sakit, ia kelelahan. Cerita yang beredar. Namun, di antara warga mulai beredar cerita. Cerita tentang malam itu, tentang apa yang mereka lihat, tentang sosok di atas panggung. Tidak ada lagi rasa bangun yang normal. Tidak ada lagi energi. Tidak ada lagi harapan. Dina membuka matanya perlahan. Dengan nafas yang sangat berat. Seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan. Tubuh yang bukan miliknya lagi. Ia mencoba menggerakkan tangannya. Lambat. Sangat lambat. Seperti bukan tubuhnya sendiri. Seperti ada jarak antara dirinya dan raga yang ia tempati. Cermin yang mengungkap segalanya. Dengan sisa tenaga, Dina bangkit dari kasur. Langkahnya goyah. Ia hampir jatuh beberapa kali. Namun akhirnya, ia sampai di depan cermin. Dan saat itulah, ia melihat kebenaran yang tidak bisa lagi ia hindari. Wajah yang hancur. Wajahnya tidak lagi seperti dulu. Tidak lagi seperti beberapa hari lalu. Kulitnya pucat, hampir abu-abu. Pipinya cekung dalam. Tulang rahangnya terlihat jelas. Matanya cekung, gelap, seperti orang yang sudah lama tidak hidup. Tubuh yang mengering. Dina menatap tubuhnya. Lengannya kurus. Sangat kurus. Hanya tulang yang dibungkus kurit tipis. Perutnya kempis. Tulang rusuknya terlihat jelas. Ia seperti mayat hidup. Penolakan yang hancur. Bukan aku, bisiknya. Air matanya jatuh. Ini bukan aku. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal. Itu adalah dirinya sekarang. Ironi yang menyakitkan. Dan yang paling menyakitkan, saat Dina tersenyum, pantulannya berubah. Wajahnya kembali cantik, bersinar, seperti ilusi. Dua dunia yang berbeda. Di dunia nyata, ia hancur. Di mata orang lain, ia sempurna. Perbedaan itu semakin tajam, semakin menyakitkan. Panggung yang tidak bisa ditinggalkan. Meski tubuhnya sudah seperti itu, Dina tetap tampil. Karena ia tidak punya pilihan. Karena jika tidak, ia akan lebih hancur lagi. Ilusi yang sempurna. Di atas panggung, semua orang melihat Dina yang luar biasa. Cantik, anggun, memikat. Tidak ada yang tahu bahwa di balik lampu itu ada tubuh yang hampir mati. Reaksi penonton.
Penonton semakin banyak, lebih dari sebelumnya. Bahkan ada yang rela datang jauh-jauh hanya untuk melihat Dina. Dia beda banget, auranya bikin merinding, tapi cantiknya nggak masuk akal. Pujian yang kosong. Dina mendengar semua itu. Namun kini, ia tidak lagi merasa bangga, tidak lagi merasa senang, hanya kosong. Energi yang hampir habis. Setiap kali tampil, ia merasa semakin lemah, semakin kosong, seperti ada sesuatu yang terus diambil, tanpa henti. Kembali ke rumah. Malam itu, setelah tampil, Dina pulang dengan kondisi yang lebih parah. Ia bahkan tidak kuat membuka pintu dengan benar. Tangannya gemetar hebat. Keheningan yang menyeramkan. Saat ia masuk ke dalam rumah, suasana terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi, seperti ada yang menunggu. Penampakan yang tidak bisa dihindari. Dina berjalan perlahan ke dalam kamar, dan di sana, ia melihatnya. Pocong itu sudah ada, menunggu. Posisi yang berubah. Namun kali ini, pocong itu tidak berdiri, tidak duduk. Ia berbaring di atas tempat tidur Dina. Teror yang baru. Dina membeku, nafasnya berhenti sejenak, matanya membesar. "Itu tempatku," bisiknya. Tatapan yang menguasai. Pocong itu perlahan bangkit, duduk, menatap Dina. Dan untuk pertama kalinya, senyumnya terlihat jelas. Senyum kematian. Senyum itu tidak wajar, tidak manusiawi. Namun, ada sesuatu yang familiar, seperti senyum Dina sendiri. Kesadaran yang menghancurkan. Dina mundur, tubuhnya gemetar hebat. Tidak mungkin. Namun dalam hatinya, ia mulai mengerti. Penggantian yang perlahan. Sesuatu itu tidak hanya mengambil energinya, tidak hanya hidup darinya, tapi mulai menggantikannya. Pertukaran yang mengerikan. Setiap hari, Dina semakin lemah, dan sesuatu itu semakin kuat, semakin nyata, semakin hidup. Kehilangan identitas. "Aku siapa sekarang?" bisiknya. Ia menatap cermin. Malam yang sudah ditunggu banyak orang. Namun tidak bagi Dina. Baginya, ini bukan sekedar panggung. Ini adalah akhir, langkah terakhir. Langit malam gelap. Angin berhembus pelan membawa hawa dingin yang menusuk. Di belakang panggung, Dina duduk sendirian. Tubuhnya terbungkus pakaian rapi. Makeup sudah terpasang sempurna. Namun di balik semua itu, tubuhnya hampir tidak bernyawa. Nafas yang tersisa, nafas Dina pendek, terputus-putus. Tangannya dingin, sangat dingin. Ia menatap kosong ke depan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi perlawanan. Hanya pasrah. Suara yang menemani. "Kita siap?" Suara itu terdengar jelas di dalam kepalanya. Dina menutup mata. Air mata jatuh perlahan. "Ini terakhir ya," bisiknya. Jawaban yang menenangkan. "Ini awal untukku." Suara itu kini terdengar lebih kuat, lebih hidup. Dan entah kenapa, lebih menyerupai suara Dina sendiri. Panggilan ke panggung. "MC siap naik." Suara kru memanggil dari luar. Dina membuka mata, menarik napas panjang. Dengan sisa tenaga, ia berdiri. Perjalanan ke cahaya. Langkahnya pelan, namun pasti. 1 langkah, 2 langkah, menuju tangga panggung. Lampu mulai menyala terang. Suara penonton terdengar ramai, sosok yang sempurna. Saat Dina muncul di atas panggung, semua mata langsung tertuju padanya. Seperti biasa, ia terlihat sempurna, cantik, bersinar. Tidak ada yang berubah. Di mata mereka, sorakan terakhir. "Selamat malam semuanya."
Suara Dina terdengar merdu, lebih merdu dari sebelumnya. Penonton bersorak, bertepuk tangan meriah. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah suara terakhir Dina. Pertunjukan yang tidak wajar. Malam itu, Dina tampil luar biasa, lebih hidup, lebih memikat, lebih tidak biasa. Setiap gerakannya sempurna, setiap kata yang keluar seolah memiliki kekuatan, energi yang memuncak. Namun di dalam dirinya, Dina merasakan sesuatu. Bukan lagi rasa sakit, bukan lagi rasa lelah, tapi kehampaan, detik perpisahan. Di tengah acara, Dina tiba-tiba terdiam beberapa detik. Penonton masih menunggu, masih menatap. Dialog terakhir. Di dalam pikirannya, ia berbicara. Aku pergi ya." Sunyi sejenak. Lalu suara itu menjawab, "Iya, sekarang giliranku." Momen yang membekukan. Tiba-tiba, tubuh Dina terasa ringan, sangat ringan. Seperti sesuatu keluar dari dalam dirinya. Perlahan, dan jatuhnya sang MC. Dan dalam sekejap, Dina terjatuh. Brak. Mikrofon terlepas dari tangannya. Itulah kisah yang bisa saya bagikan malam ini. Jika kalian suka dengan cerita-cerita horor dan misteri seperti ini, jangan lupa dukung channel Cardi Ireng dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Tulis di kolom komentar cerita apa lagi yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dan ingat, jika suatu saat kalian mendengar sesuatu, melihat sesuatu, atau merasakan sesuatu yang aneh, jangan langsung percaya. Tapi juga jangan pernah menganggapnya tidak ada. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.